sini aku sebagai narator. Di zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dari dinasti Sasan yang memiliki dua orang putra. Pangeran yang lebih tua dikenal dengan nama Raja Syahrayar, sedangkan adiknya bernama Syahzaman. Raja Syahrayar adalah seorang penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Kekuasaannya meliputi wilayah Samarkand. Pada mulanya, semua berjalan dengan baik. Sampai suatu ketika, Raja Syahrayar menyuruh sang menteri untuk mengundang adiknya ke istana. Sang menteri pun langsung berangkat ke istana Syahzaman, dan setibanya di istana Syahzaman, sang menteri langsung menyampaikan pesan dari Raja Syahrayar. Tanpa pikir panjang, Syahzaman langsung bersedia untuk ke istana menemui sang kakak. Sesampainya Syahzaman di istana Syahrayar, ia langsung disambut sang kakak dengan raut wajah bahagia. Adikku, untuk menenangkan suasana hatimu, bagaimana kau ikut berburu bersamaku? Wahai kakakku, maafkan hamba tidak bisa. Apa wahai adikku? Maafkan hamba kakakku, aku sedang tidak enak. Baiklah kalau begitu, aku akan berburu seorang diri. Setelah mengucapkan itu, Raja Syahrayar bangkit dari duduknya untuk pergi berburu. Sore harinya, kakaknya, Raja Syahrayar, pulang dari berburu dan langsung menghampirinya. Raja Syahrayar terkejut melihat wajah sang adik yang tampak lebih segar dan sudah tidak pucat lagi. Ya adikku, tadi pagi ketika aku tinggal berburu, wajahmu pucat. Apa yang terjadi sepanjang hari ini hingga wajahmu terlihat lebih segar wahai adikku? Hamba, wahai kakakku, tadi pagi wajahku tampak pucat dikarenakan badan hamba sedang tidak enak badan. Kini kesehatanku telah pulih kembali, tapi terlebih dahulu aku harus minta maaf terlebih dahulu padamu, dikarenakan hamba tidak bisa memberitahu penyebabnya. Aku harap engkau mau memberitahu hal yang menyebabkan engkau kembali bersemangat. Karena merasa segan pada kakaknya, Syahzaman akhirnya menceritakan semua kejadian yang dilihatnya di dalam rumah budak siang tadi. Saat sedang berada di luar kamar, Syahzaman melihat seorang budak laki-laki dan permaisuri kakaknya berjalan bersama menuju salah satu rumah budak. Ketika budak dan permaisuri kakaknya sudah masuk ke rumah itu, Syahzaman langsung turun, melangkah menuju ke rumah budak itu, dan mengintip dari jendela. Syahzaman tampak terkejut melihat hal itu. Astagfirullahaladzim. Aku tidak dapat mempercayai ceritamu sampai aku melihat kejadian itu dengan mataku sendiri. Kalau kakanda tidak percaya dengan yang aku ceritakan, besok pagi kamu berpura-pura lah berburu. Kemudian kamu ikut denganku untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Setelah melihat kebenarannya, Raja Syahrayar merasa jijik dengan perasaannya. Ia pun mengajak pergi sang adik dari istana. Mereka terus berjalan mengikuti langkah kaki mereka. Tiba-tiba, Syahrayar dan Syahzaman melihat sosok makhluk hitam tinggi menghampiri mereka. Melihat hal itu, Syahrayar dan Syahzaman dengan cepat memanjat pohon yang berada di depannya. Ternyata, yang menghampiri Syahrayar dan Syahzaman adalah sosok jin. Jin tersebut terus berjalan menghampiri pohon di mana kakak beradik itu berada, dan kemudian ia duduk di bawahnya. Jin itu menyibak jubahnya. Ternyata di balik jubah itu terdapat seorang anak gadis. Jin itu berkata, Hai gadisku, aku akan tidur sejenak di pundakmu. Turunlah kalian berdua, jin ini tidak akan mengganggu kalian. Mengapa engkau bersama dengan jin ini? Sesungguhnya aku diculik pada hari pernikahanku. Diculik? Karena alasan apa engkau diculik? Aku tidak tahu betul alasannya, tetapi kemungkinan ini merupakan ulah ratu. Ratu, bagaimana ratu bisa memiliki diri seperti itu? Calon suamiku merupakan lelaki incaran ratu. Kemungkinan saja dia cemburu, jadi ia mengutuskan jin untuk menculikku. Tolong aku akan melakukan apa saja agar aku bebas. Kami akan bantu. Sebagai gantinya, kau akan dijadikan sebagai pelayan kerajaan. Baiklah, aku menerimanya.
Sedang apa kalian sini? Sosok jin yang menculik gadis itu terbangun dari tidurnya. Mereka bertiga lantas berlari untuk menghindari jin itu. Namun naasnya, Zaman tertangkap oleh jin tersebut. Beraninya kalian membawa kabur gadisku? Ah, jangan bicara! Setelah melewati pertarungan itu, Syahrayar dan Zaman membawa gadis tersebut ke istananya sebagai pelayan. Setibanya di istana, Syahrayar langsung menyuruh gadis itu untuk memanggil sang istri dan menyuruhnya ke kamar. Ada apa kamu memanggilku? Silakan duduk terlebih dahulu. Ada apa? Apa yang kau ingin lakukan? Setelah membunuh ratu, raja pun berniat untuk mengakhiri hidup budak yang berselingkuh dengan istrinya tersebut. Wahai adikku, apakah engkau melihat keberadaan budak yang sering bersama sang ratu? Maaf sebelumnya kakakku, hamba izin bertanya. Apa alasan engkau ingin mencari budak tersebut? Jangan banyak omong, cepat katakan apakah engkau melihatnya? Tentu saja hamba melihatnya kakakku. Ia baru saja kusuruh untuk memeriksa di halaman belakang kerajaan. Kemudian, Syahrayar langsung menuju tempat budak yang sedang berada di halaman belakang. Hei budak, kemarilah. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Iya tuanku, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Benar, engkau adalah budak yang menjadi selingkuhan sang ratu. Maafkan hamba tuanku, hamba tidak mengerti apa yang hamba bicarakan. Sang raja mencabut senjata itu, kemudian menusuknya kembali berulang kali, hingga akhirnya sang budak tak bernyawa. Syahrayar meninggalkan budak tersebut di tempat itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keesokan harinya, Syahrayar meminta untuk dicarikan seorang perempuan yang akan ia jadikan pelampiasannya. Ia melihat perempuan itu sedang berdiri di rumahnya. Sedang melihat apa engkau di sini? Aku sedang melihat pemandangan di luar sini, wahai rajaku. Apakah engkau meminum? Terima kasih, wahai rajaku. Setelah meminum minuman itu, perempuan itu merasakan pusing. Ia kemudian terjatuh. Ternyata, Syahrayar memberikan racun di dalam minuman tersebut. Sekembalinya Syahrayar di dalam istana, anaknya yang bernama Syahrazad melihatnya yang tampak bingung. Syahrazad menghampiri sang ayah untuk bertanya mengenai apa yang terjadi. Mengapa engkau tampak gelisah? Syahrayar menengok ke arah putrinya dan menceritakan sedikit kejadian yang membuatnya seperti ini. Syahrazad pun merasa sedih. Ia segera menceritakan hal itu kepada adiknya, Dunyazad. Wahai adikku, aku akan pergi ke istana Raja Syahrayar dan aku akan memintamu untuk datang ke istana itu. Dan setelah kau tiba, aku memohon bantuanmu untuk membuatku bercerita tentang suatu cerita yang dapat menyelesaikan semua masalah ini. Hai kakakku, ceritakan cerita yang pernah engkau ceritakan sebelumnya. Syahrazad pun menceritakan tentang kematian ibundanya kepada sang adik. Mereka berdua akhirnya pergi untuk menemui Raja Shahzaman, paman mereka. Raja Syahrman, ayah kami telah membunuh ibunda kami. Kami merasa sangat sedih akan hal itu. Apakah kau tahu bahwa kakakmu telah membunuh ibunda kami? Ya, aku mengetahuinya. Mengapa? Wajahmu tampak begitu santai. Benar, mengapa kau seolah tampak tidak peduli terhadap ibunda kami? Karena aku telah mendukung kakakku untuk membunuh ibunda kalian. Karena telah melanggar peraturan kerajaan. Apa itu, wahai raja? Tidak perlu tahu untuk mengetahui hal ini, karena kalian masih terlalu kecil untuk mengetahui hal ini. Tidak memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Kakak memberitahuku bahwa ayah membunuh ibu karena berselingkuh. Benar, jadi kalian tidak mengetahui hal ini. Bukankah itu tak adil? Ayah kami juga berselingkuh, tapi ia tidak dibunuh. Kenapa hanya ibunda kami yang dibunuh? Syahzaman terdiam mendengar pertanyaan dari Syahrazad, hingga keheningan menyelimuti ketiga orang tersebut. Beberapa minggu kemudian, setelah kejadian itu semua, para rakyat pinggir mendengar berita tersebut. Ada yang merasa kasihan, dan ada pula yang merasa setuju dengan perlakuan raja. Raja berniat untuk mencari permaisuri baru yang benar-benar tulus mencintai dirinya.
Semua perempuan berbondong-bondong untuk mencalonkan dirinya sebagai permaisuri baru sang raja. Termasuk perempuan muda yang tampak cantik serta berpenampilan sederhana ikut mencalonkan. Ia pun izin kepada sang ibu agar diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai permaisuri kerajaan. Sebetulnya saya ingin mengatakan sesuatu. Katakanlah apa yang Bapak katakan, Nak. Ketika saya menikah dengan raja, Apa ingin menikah dengan raja, ibu tidak akan mengizinkannya. Ibu tidak mau hal sebelumnya terjadi kepadanya. saya yakin saya bisa merubah sifat raja itu. Saya merasakan senang melihat perempuan di sini merasa gelisah. Jadi tolong izinkan saya. Baiklah, ibu akan mengizinkannya. Tapi ingat satu hal, jagalah dirimu baik-baik. Waktu berlalu. Acara pernikahan perempuan itu dengan Raja Syahrayar pun berlangsung. Semua tampak tenang, sedari awal pernikahan hingga terdengarnya kata sah terucap. Malamnya, pasangan suami istri yang baru menikah tersebut sedang mengobrol ringan. Terima kasih wahai raja karena engkau telah menerimaku sebagai permaisuri baru. Sama-sama wahai permaisuri. Wahai raja, maukah engkau mendengarkan ceritaku? Baiklah, ceritakan. Perempuan tersebut menceritakan kejadian-kejadian lucu yang pernah dialaminya kepada Syahrayar. Syahrayar pun terlihat memperhatikan cerita tersebut. Ia mendengarkan ceritanya hingga ia juga ikut tertawa. Ternyata pernikahan Raja Syahrayar dengan permaisuri barunya itu dapat merubah sifat dan kehidupan Syahrayar. Dan semua kembali seperti semula, aman, damai, dan tentram. Adikku, Bukan aku kakakku, aku tidak bisa. kenapa wahai adikku? Lagi nggak enak badan. Mas, ngapain mas? Naik naga ngap? Kau menerimaku sebagai permaisuri baru. Sama-sama wahai permaisuriku. Ih, kalian so sweet banget. Wah, terbang. Oh my god, jinnya OTW. Jinnya OTW. Bener kan gitu? My phone playing just